Konon menurut beberapa sumber, dapur Mundarang bersama dengan dapur keris lain seperti Panimbal, Jaruman, Sepokal, Nogososro, Sabu Inten, Buto Ijo, dan Anoman pertama kali dibabar oleh 800 empu yang dikenal dengan sebutan Empu Domas. Atas pemrakasa Prabu Brawijaya, wekasan pada tahun Jawa 1381. Dapur ini tergolong kategori dapur keris yang cukup langka ditemui, apalagi yang orisinil sepuh begini. Prejengannya mirip dengan keris Pasopati, namun berbeda. Seperti apa keistimewaannya? Mari kita paparkan dengan lengkap. Busananya gayaman Surakarta dengan bahan kayu cendana Jawa. Setiap sudutnya itu begitu tegas dan pantas. Dipadukan dengan pendok bliwah kemalu abrit. Secara keseluruhan tampilannya gumebyar, buaya, dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapur Mundarang, pamor Tejo Kinurung, tangguh Tuban Sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp6.800.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Mundarang atau ada pula yang menyebutnya dengan mendarang dan dalam serat centini justru ditulis menjarang adalah salah satu bentuk keris lurus. Sekilas saja memang mirip dengan dapur keris Pasopati karena sama-sama memiliki bentuk kembang kacang yang pokok. Namun perbedaannya, dapur Mundarang tidak memakai sogokan sedangkan Pasopati itu memiliki sogokannya rangkap. Dapur Mundarang ini memiliki kelengkapan rincian yakni ada lambe gajah, jalen, pecetan, serawean, dan greneng. Mundarang cara harafiah merupakan sejenis godo pemukul yang besar di bagian ujungnya. Seperti godo rujak polo, senjata yang digunakan oleh Bima ataupun yang terlihat dalam arca-arca Dwara Lapala atau Kupala atau Reco Pentung. Dalam perang Baratayuda dikisahkan, godo rujak polo milik Bima merupakan senjata yang paling ditakuti tentara musuh. Dan banyak menewaskan para senopati-senopati pilih tanding pihak Kurawa diantaranya Prabu Nila, Duryudana, Dursasana, dan ratusan Kurawa terbunuh oleh godo ini. Godo yang besar melambangkan keperkasaan dan ketangguhan serta kebijaksanaan. Yang dimaknai bahwa yang memegangnya adalah orang-orang yang tangguh serta bijak dalam menghadapi laku kehidupannya. Pemiliknya selalu tak gentar dan kuat dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Bagi pemiliknya memang Mundarang adalah simbol keperkasaan, simbol kebijaksanaan, dan simbol keberanian. Yang menjadi value pusaka ini tidak hanya terletak pada dapurnya saja yang cukup langka, melainkan dengan sematan pamornya juga, yakni pamor Tejo Kinurung. Penamaan pamor Tejo Kinurung artinya cahaya yang terkurung. Tentu saja ada harapan dan doa. Di dalam diri kita ada yang namanya nurani, yaitu hati yang mengandung nur atau tejo, mengandung cahaya. Cahaya berfilsafat dengan keberadaannya yang terang benderang. Menjadi lambang kesadaran, cahaya berjalan lurus untuk menyibakkan kegelapan. Dalam limpahan cahaya kita bisa memilih kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan ketulusan hati. Cahaya yang terkurung berarti tak akan pernah padam. Ia akan selalu menyinari kegelapan dan menjadi terang atau manfaat bagi banyak orang. Tejo artinya cahaya dan Kinurung artinya dikurung. Jadi arti dari Tejo Kinurung adalah cahaya yang terkurung atau terlindungi. Tapi jika kita kaji lebih dalam, pamor Tejo Kinurung sebetulnya memiliki makna filosofi yang sangat dalam sebagai tuntunan hidup. Lah kok bisa? Jadi begini, pada dasarnya setiap manusia itu memiliki nurani, yakni cahaya hati yang bisa menuntunnya menuju jalan kebenaran atau jalan hidup yang lurus.
Nurani atau cahaya hati harus senantiasa dijaga atau dilindungi agar tidak padam, agar juga manusia tidak tersesat dalam kegelapan. Dalam bahasa semiotika, garis tengah itu memang melambangkan pertumbuhan yang filosofinya semakin tinggi akan semakin merunduk. Hal ini menjadi simbol kepemimpinan yang demokratis dan dapat diterima oleh semua kalangan. Juga mewakili harapan sang empu agar sang pemilik menempuh jalan hidup yang lebih lurus serta memiliki keteguhan hati. Sedangkan garis yang membingkai garis tepi atau disebut tapen, ia sebagai simbol circle of protection, perlindungan secara kasat mata maupun yang tak kasat mata dari segala hal yang tidak kita inginkan. Wallahu alam. Pusaka ini benar-benar top ndoling. Sayang kalau panjenengan lewatkan. Matur nuwun dan salam duduh hati.